Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Ihsan di Ihsan Faris TOEFL and IELTS Classes. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang quote and quote special, yaitu strategi emergency ketika kita menghadapi soal true false dan not given. Langsung saja masuk ke pembahasannya. Oke, so pertama-tama ini saya ingin ingatkan bahwa strategi ini diterapkan hanya dalam kondisi darurat dan darurat itu biasanya akan kita alami di passage 3 yang cenderung lebih sulit dari dua passage lainnya dan ketika kita itu waktunya sudah tidak cukup ya atau tidak memungkinkan untuk menjawab semua soal dengan akurat ya atau dengan membaca secara detail gitu kan. Nah, di saat itu kita harus memilih soal mana yang diprioritaskan dan soal mana yang bisa kita tebak-tebak ya atau kita andalkan ini ya keberuntungan. Nah, jadi kalau misalkan kita di passage 3 dan waktu kita itu sangat terbatas, coba kita utamakan soal-soal yang susah ditebak jawabannya seperti completion dan matching. Completion itu kan jawabannya itu pasti ya. Dia harus kata yang dari teks langsung dan teks itu kata-katanya ada ratusan bahkan untuk teks tertentu bisa jadi seribuan gitu. Jarang sih IELTS seribuan, ya mungkin 500-an. Tapi tetap dari banyak kata-kata itu tentu sulit ya untuk kita tebak yang mana yang merupakan jawabannya. Apalagi kalau waktu kita terbatas. Nah, jadi kalau misalkan waktu kita terbatas, kita kerjakan dulu soal completion atau completion with options di posisi manapun soal tersebut. Misal dari nomor 28 sampai 40, soal completion itu ada di 4 nomor terakhir atau 5 nomor terakhir. Nah, itu kita kerjakan tetap yang pertama. Walaupun soal true false dan not given itu ada di bagian-bagian awal. Kenapa? Karena soal true false dan not given itu dia bisa ditebak dan tebakannya itu bisa sangat akurat. Yang namanya soal true false dan not given itu pasti akan ada jawaban true dan false. Dari 5 mungkin ada 2 atau hanya satu pun itu saya pikir tidak masalah ya. Karena itu tetap jawaban benar. Tapi rata-rata mungkin kalau untuk true dan false, terutama jika soalnya 5 bisa jadi sampai 2 atau kadang ada yang sampai 3 juga gitu. Nah, intinya strategi ini adalah ya udah kita tebak aja semua jawabannya true atau semua jawabannya false. Bisa jadi kita jawab not given, tapi ini yang paling saya tidak sarankan. Kenapa? Karena dari semua soal yang sudah saya kerjakan, true dan false itu pasti ada. Nah, tapi not given itu belum tentu ada dalam sebuah pertanyaan true, false, dan not given, terutama jika jumlah soalnya sangat sedikit. 3 soal atau 4 soal mungkin masih aja ada kemungkinan ya not given itu tidak ada di jawabannya. Dan true false itu selalu ada. Jadi akan lebih aman kalau kita tebak true dan false gitu. Nah, akan lebih baik lagi kalau misalkan kita itu cari satu soal yang kita pikir bisa kita jawab dengan waktu yang tersisa. Katakanlah kita punya waktu 3 menit lagi, soal true, false, dan not given itu ada 5. Kalau kita mencoba mengerjakan 5-limanya, itu kemungkinannya sulit. Jadi kita coba pilih saja soal yang kiranya bisa dikerjakan. Kalau saya itu biasanya ambil soal true, false, dan not given di nomor terakhir, karena biasanya itu akan lebih mudah locate-nya. Nah, setelah kita itu yakin jawabannya misalkan true atau false atau not given, kita pilih jawaban itu, dan untuk sisanya yang mau kita tebak, kita coba pilih opsi yang lain. Misalkan kalau kita pilih true, di satu opsi yang kita tadi coba jawab dengan serius, sisanya jangan true, kita pilih false atau not given. Nah, untuk lebih mudahnya kita coba langsung praktek ya. Di sini ada soal. Oh, ini yang passage 1 ya. Kita coba cari yang passage 3 nih katakanlah. Yang biasanya lebih sulit dan dalam banyak situasi itu waktunya sudah kehabisan ya. Nah, di sini ada soal-soal completion with options. Nah, ini kita kerjakan saja seperti biasa, walaupun waktunya mepet, kita maksimalkan. Karena bagian ini di antara 3 bagian yang ada, yaitu bagian completion with options dan bagian multiple choice dan juga
yes or not given itu paling sulit ya untuk ditebak. Kalaupun misalkan kita jawab A semua pun itu belum tentu ada yang benar. Untuk multiple choice pun ya walaupun kemungkinannya itu lebih besar dibandingkan yang completion with options, bisa jadi jawaban itu tidak ada yang A. Nah, tapi kalau yes, no, not given atau true, false, not given, kita jawab yes semua, itu bisa jadi kemungkinan besar atau saya bilang pasti ya, ada yang jawaban yang benar, walaupun katakanlah cuma satu gitu kan ya. Nah, untuk memperbesar kemungkinan, katakanlah kita sudah mengerjakan soal ini, yang completion with options, bagian ini juga sudah kita kerjakan, kita hanya punya waktu sekitar 2 sampai 3 menit nih untuk mengerjakan yes or not given. Saran saya, ambil soal yang paling terakhir, karena soal yes or not given itu kan pasti berurutan ya. Dan kalau misalkan dia ada di posisi terakhir soalnya, kemungkinan dia untuk posisi jawabannya juga di teks itu akan ada di bagian-bagian akhir. Dan di sini kan ada kata in the future, dan ini ada eh, show more concern ya for the environment. Nah, ini katakanlah kita sangat-sangat mepet waktunya. Jadi kita langsung ke bawah dan kita cari nih in the future. Nah, apakah ada di 2 paragraf terakhir misalkan in the future? Kita coba scan kata-kata in the future dan di paragraf ini tidak ada ya. Kita baca lagi, kita coba scan kata-kata in the future dan ya ternyata ada di sini ya. I predict that in the future, nah, just as in the past, changes in public attitude will be essential for changes in business environmental practices ya. Nah, di sini dia bilang akan show more concern ya. Nah, di sini pernyataannya adalah I predict that in the future changes ya in public attitudes will be essential for changes in businesses environmental practices ya. Nah, kalau menurut saya ini berbeda atau misalkan tidak berhubungan ya topiknya ya antara teks dengan soal. Walaupun sama-sama in the future, yang satu ini berbicara bahwa perubahan, oke, perubahan sikap publik akan eh, ini ya sangat berpengaruh ya terhadap perubahan praktek environmental ya, environmental business ya. Nah, kalau dari yang saya pahami, ini tuh kan maksudnya kalau eh, publik positif, misalkan ya, bisnis positif ya. Kalau publik negatif, bisnis juga negatif gitu kan ya. Nah, sementara di soal dia bilang akan show more concern ya, yang artinya sudah pasti positif ya. Nah, pernyataan di teks itu dia lebih netral bahwa perubahannya itu akan mempengaruhi perubahan bisnis ya kalau publik itu. Nah, berarti kan ini belum tentu positif kan? Ini bisa keduanya. Nah, karena jawabannya belum pasti, kemungkinan jawabannya adalah not given. Nah, karena kita sudah menjawab not given di sini dan katakanlah ini saya yakin nih jawabannya akan benar not given, kita jangan pilih not given lagi ke atasnya. Karena kalau kita pilih not given lagi, kansnya itu kecil. Kecuali kita nggak yakin ya nomor 39 itu adalah not given ya. Kansnya kecil untuk dapat nilai lebih, peluang lebih tinggi. Karena gini, katakanlah untuk not given ini kita dapat satu. Nah, bisa jadi not given itu jawabannya hanya satu. Tapi kalau misalkan kita jawab yes atau no, katakanlah yes atau no itu hanya satu, dia itu kan tetap menambah poin dari yang sudah kita pilih di sini. Nah, resikonya adalah sebenarnya kalau ternyata 39 itu kita salah. Ketika jawabannya sebenarnya adalah no, tapi not given, akhirnya karena itu satu-satunya no, ketika kita jawab no di atasnya nggak ada yang benar. Bisa jadi kayak gitu. Jadi kalau teman-teman nggak yakin nih 39 itu not given, jangan pilih ini ya, jangan pilih not given. Atau jangan 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 pilih jawaban yang berbeda gitu kan ya. Tapi ya udah not given semua, ya semua atau no semua. Katakanlah ini saya yakin bahwa jawabannya akan not given, dan sisanya adalah saya akan jawab yes nih. Prediksi saya minimal dapat nilai 2 dari sini tuh. Dan paling tinggi mungkin 3 ya. Bisa jadi yesnya itu kan 2 kali.
Nah, dan kita lihat jawabannya. Ya, dari tebak-tebakan berhadiah ini, ya alhamdulillah ya saya dapat 3 dari 5 soal gitu kan. Dan kalau saya jawab no itu dapatnya 2, kalau not given semua 2 gitu kan ya. Nah, jadi peluangnya eh, memang lebih banyak seperti ini. Karena kalau not given semua ya itu 2, kalau yes semua itu juga 2, kalau no semua bahkan hanya satu kayak gitu. Tapi pun kalau saya tadi pilihnya adalah no semua di sini, itu tetap lebih baik karena dapat 2 kan dibandingkan misal saya pilih no semua setelah not given ya. Ini no 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 itu lebih baik kan? Karena jadinya poinnya dapat 2 gitu kan. Tapi kalau no-nya itu dari awal semuanya no, itu hanya satu kan. Dan ya ini gambling ya namanya juga ya. Bisa jadi sebenarnya jawab ya semua itu akan dapat 2. Cuman untuk bisa dapat nilai lebih tinggi tanpa banyak misalkan membaca, tanpa banyak berpikir karena waktunya terbatas, ya ini adalah strategi yang terbaik. Bisa dapat 3 dari 5 soal dalam waktu 1 menit itu kan sesuatu yang sangat ini ya, sangat menguntungkan gitu kan ya, karena 3 poin itu adalah 0,5 kenaikannya. Itu yang membedakan antara 6 dengan 6,5, 6,5 sampai 7 ya, keberuntungan kita ya untuk menjawab soal true false not given dengan cara emergency ini ya. Oke, jadi seperti itu teman-teman. Ini adalah cara emergency. Jangan sampai kita gunakan dari passage 1 dan passage 2 karena sayang ya peluang untuk bisa dapat nilai tinggi atau jawaban benar di passage 1 dan 2 itu lebih tinggi dibandingkan passage 3 karena biasanya lebih mudah soalnya dan waktunya kita lebih banyak dan energi juga kita masih masih banyak ya untuk mengerjakan passage 1 dan passage 2. Jadi ya sekali lagi ini hanya untuk emergency. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya, teman-teman.